Bulan Ramadan bulan berkah. Apa keberkahan? Ada yang mengatakan ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Ada yang mengatakan berkah itu adalah hidup kita ini fi taatillah. Hidup kita ini langkah-langkahnya adalah semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti berkah. Nanti efeknya banyak berkah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya, dengan taufik dan hidayahnya, kita dihadirkan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, untuk agama kita, untuk dunia kita, dan yang terpenting untuk akhirat kita insyaallah. Salawat wa salam Allah haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Kita awali dengan ikrar dulu. Kita bareng-bareng aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazainir rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Karena khususiyah di bulan Ramadan, Allah membebaskan seseorang dari siksaan, diawali khufrati min khufarin nar, di antara lubang-lubang api neraka. Nah, setiap Ramadan satu harinya dibebaskan dari 600.000 orang. Yang sahih kayak gitu. Makanya Rasulullah ngajarin doa ini. Doa tadi, Allahumma a'tik riqabana, ya Allah, bebaskanlah kami dari siksaan Engkau. Wa riqaba abaina, dan juga siksaan buat bapak kami. Wa ummahatina, dan juga buat ibu kami. Dari apa? Minan nar, dari siksaan api neraka. Nah, insyaallah kita perbanyak doa ini. Insyaallah kali ini saya ingin menyampaikan, kita nanti bisa ngambil ibrahnya dari sebuah kisah di mana Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, beliau dalam sebuah majlis seperti ini kayak gitu, ketika sudah menyampaikan materi pengajiannya, maka beliau memberikan kesempatan di antara yang hadir siapa yang mau bertanya. Tiba-tiba ada seorang yang bertanya. Yang bertanya ternyata anak muda yang bertanya kayak gitu. Dan pertanyaannya itu, kata beliau, kata si anak muda ini, ya Syekh, apa yang dimaksud atau tafsirannya kulla yaumin huwa fi sya'n? Atau diawali dari awal, yas'aluhu ma fis samawati wal ardi wa kulla yaumin fi sya'n. Surah apa? Halo? Surah apa itu?
Yas'aluhu man fis. Kalau saya kasih tahu aja ayat sebelumnya pasti pada tahu semuanya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tahu semua kan? Kayak gitu. Pasti tahu semua. Yas'aluhu, dan bermohon berdoa, ma fis samawati, apa yang ada di langit dan di bumi, berdoa kepada Allah. Bapak shaimin wa shaimat, setiap seseorang yang membutuhkan itu pasti binasa. Sekali lagi nih, setiap sesuatu yang membutuhkan pasti akan lenyap, akan binasa. Seseorang yang berdoa pasti akan mati. Sederhana kan? Yakin gak nih? Ya, paham gak maksud saya? Jadi sesuatu yang membutuhkan itu pasti dia akan binasa. Yang tidak membutuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah catatan. Makanya ketika kita merasa bagian dari orang yang membutuhkan, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Nah, si anak muda ini nanya, ya Syekh, apa maksudnya kulla yaumin huwa fi sya'n? Bahwa dia Allah setiap hari sibuk mengurusi seluruh makhluknya. Bapak Ibu, Syekh Imam Ghazali terkaget-kaget ketika ada di antara jamaah yang bertanya seperti ini. Apalagi yang bertanya anak muda. Masya Allah. Terus terang, dia jujur, dia belum bisa menjawab. Maksud tafsiran dan gambarannya seperti itu, dia belum bisa menjawab. Kayak gitu. Akhirnya dia menjanjikan, wahai anak muda, insya Allah di pertemuan berikutnya, mudah-mudahan saya bisa jawab. Kayak gitu. Pas pulang ke rumah Abu Hamid atau Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, dia mencari referensi. Kagak ketemu, Pak, Bu. Gak ketemu. Waduh. Ketemu lagi nih besok nih pengajian yang anak muda tuh. Gitu. Subhanallah. Masya Allah, setelah selesai pengajian anak muda ngadep lagi tuh, Syekh, gimana jawabannya, Syekh? Masya Allah, belum ketemu. Masih menjanjikan. Insya Allah pertemuan berikutnya nanti saya sampaikan. Kayak gitu. Di pertemuan kedua pun ternyata beliau belum dapat referensi, belum dapat jawabannya. Kemudian pertemuan ketiga pun belum dapat, dan dia sudah menyatakan diri, hampir dia menyatakan diri, wahai anak muda, pertanyaan antum sudah saya cari. Tadinya dia mau ngejawab gitu, mau saya cari tapi saya belum ketemu. Lebih baik Anda tanyakan kepada orang yang mungkin lebih ahli mengenai pertanyaan Anda. Kayak gitu. Tapi sebelum itu, pas yang pertemuan yang keempatnya, akhirnya beliau ngambil air wudhu, kemudian beliau salat istikharah, salat betul-betul minta petunjuk isi dari gambaran ayat kulla yaumin huwa fi sya'n, bahwa dialah Allah setiap hari sibuk. Kayak gitu. Setelah beliau salat 2 rakaat istikharah, kemudian beliau tertidur. Nah, ketika tertidur itulah beliau bertemu dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Akhirnya kata Rasulullah dalam mimpinya, besok temui anak muda itu dan katakan padanya bahwa pekerjaan Allah itu adalah ghafara dzanban. Jadi Allah setiap hari sibuk dengan mengampuni dosa-dosa hambanya. Dosa-dosa hambanya. Nah, apalagi makanya kita lebih yakin lagi Bapak Ibu-ibu samin wa saimat, syahrul Ramadan syahrul maghfirah, yang sering berkumandang mengiang dalam diri kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kayak gitu. Kita enggak usah ragu dengan itu, kita yakin bahwa karena Allah dalam penjabaran surah Ar-Rahman tadi adalah yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala sibuk mengampuni dosa-dosa setiap hamba-hambanya. Dan kita harus mengambil bagian orang-orang yang terampuni dosa kita. Kita harus mengambil bagian. Salat, puasa Ramadan udah kita ambil bagiannya, kita melaksanakan puasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, insya Allah. Kemudian malamnya kita hidupkan malam-malamnya kayak gitu, bukan hanya dengan salat tarawih, qiyamul lail, salat tahajudnya, qiraatul Qur'annya kita ambil, karena itu adalah bagian dari ghafara dzanban, bagian dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sibuk mengampuni dosa-dosanya. Mungkin udah pernah saya sampaikan, ada satu doa yang Rasulullah ngajarkan, Allahumma gfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmataka arja indi min amali. Allahumma, ya Allah ya Tuhan, maghfiratuka, ampunanmu, awsa'u, lebih luas, kayak gitu, min zunubi, dari dosa-dosaku. Dalam artian Allah sudah berjanji, Bapak Ibu sahimin wa sahibat, seandainya kita punya dosa, seberapa dosa kita ya? Ada nggak segunung? Apa sekilo? Wallahu a'lam. Seandainya dosa kita segunung, maka ampunan Allah adalah 2 gunung, kayak gitu. Jadi meyakini dalam diri kita bahwa dosa, seberapapun dosa kita, pasti ampunan Allah itu lebih besar. Itu satu prinsip, kayak gitu. Begitu juga kita lebih mengharapkan rahmatnya Allah, lebih mengharapkan rahmatnya Allah dibandingkan dengan amalan kita. Jadi ini Bapak Ibu sahimin wa sahimat mengajarkan kita insya Allah tidak berbangga hati dengan kebaikan atau amalan ibadah kita. Seakan-akan kita kan sudah full banget nih, udah puasa, udah sholat tarawih, udah baca Quran, udah sedekah, full kebaikan kita. Ingat, semua yang kita lakukan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rahmatnya Allah. Atau ketika kita melakukan, atau ketika kita diberikan kemampuan melakukan itu semuanya semata-mata karena rahmat dan pertolongannya Allah, supaya kita jangan berhenti berdoa. Jadi kesibukan yang pertama itu. Kemudian apa lagi? Rasulullah melanjutkan, kata Rasulullah, wa yafraju karban, dan Allah lah yang bisa menghilangkan, mengeluarkan dari setiap kesusahan dan masalah yang kita hadapi. Wa yafraju karban,
Pertanyaan gini, Pak, Bu, kita nih sedang suka ngadepin susah apa enggak? Halo, kok pada diem baik? Ini berarti hebat ini. Enggak ada yang lagi pada susah ini. Halo, luar biasa. Ini seandainya kita lagi menghadapi kesusahan, maka kita ingat bahwa Allah Maha Dahsyat, Maha Kuasa. Dengan sekejap semua kesusahan itu akan sirna. Semua kesusahan itu akan hilang, kayak gitu. Jadi ini menghujam kita nih. Jadi menghujam sebuah keyakinan ketika kita memahami kulla yaumin huwa fi sya'an, setiap hari Allah sibuk. Di antara sibuknya, kalau kita bagian orang-orang yang menghadapi kesusahan dalam hal apa aja, apakah kita ngelihat kita juga ke bawah-bawah empati atau simpati, susah ngelihat kesusahan orang lain, langsung kita doakan, kayak gitu. Atau kita ngelihat anak kita lagi ngadapin kesusahan, kita doain, ngadu langsung sama Allah, karena Allah lah yang memberikan solusi dari setiap kesusahan, gitu. Ini luar biasa. Wa yarfa'u qauman wa yadau akharin. Allah juga sibuk dengan mengangkat derajat satu kaum dan menjatuhkan kaum yang lainnya. Ada satu kaum yang Allah angkat derajatnya, ada yang satu kaum Allah hinakan sehina-hinanya. Nah, makanya kita harus ngambil bagian orang-orang yang Allah angkat derajat kaumnya, kayak gitu. Di sini, di lingkungan sini, kita mengambil bagian orang-orang yang dimuliakan atau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti yang akan timbul, ibu-ibu, bapak, shaimin wa shaimat, itu keberkahan, kayak gitu. Keberkahan. Syahrul Ramadan, syahrul berkah. Bulan Ramadan, bulan berkah. Apa keberkahan? Ada yang mengatakan ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Ada yang mengatakan berkah itu adalah hidup kita ini fi taatillah. Hidup kita ini langkah-langkahnya adalah semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti berkah. Nanti efeknya banyak berkah itu. Mudah-mudahan nggak jauh beda. Ramadan kan kita nggak perlu makan banyak-banyak ya, betul nggak? Kita makan sedikit aja, subhanallah. Atau biasanya makan 3 kali, di Ramadan berapa kali? 4 kali. Masya Allah. Ya mungkin hanya cukup 1 kali lah. Yang partai besarnya maksudnya nasi, kayak gitu. Yang lainnya itu cukup hanya dengan lontong 5 biji. Oh, keterlaluan, 5 biji sama aja kan, kayak gitu. Maksudnya 1 lah gitu. Jadi kenapa Ramadan itu berkah? Mungkin saya pernah nyampaikan di sini. Karena unsur-unsur keberkahan itu terjadi di Ramadan. Apa unsur keberkahan? Orang fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya. Senang banget ngelaksanain sunnah, senang banget. Baca Quran tumben-tumbenan kita, setiap waktu salat kayaknya nggak mau jauh dari Al-Quran. Aduh, kalau nggak baca Quran itu kayak digetokin. Lo, kayak gitu. Masya Allah. Begitu nggak nih? Begitu nggak? Ya mudah-mudahan. Jadi maksud saya gini, kenapa kita dapat keberkahan di bulan Ramadan? Karena semua sifat amaliyah Ramadan itu ada dalam bulan Ramadan. Yang pertama tadi, sunnah dikerjain terus menerus sunnahnya. Kemudian istiqomah, amalannya istiqomah. Bener nggak istiqomah? Puasa Ramadan istiqomah 1 bulan. Tarawehnya istiqomah, salat berjamaahnya istiqomah. Wah, ada jaminan berkah itu. Kayak gitu.
Makanya betul-betul Ramadan ini adalah madrasah buat diri kita untuk melakukan amaliyah yang berkah kayak gitu. Apa yang berkah itu? Kita konsisten dengan sunnah, kemudian kita juga istiqomah dalam amaliyah, dan yang terakhir insya Allah yang akan kita dapatkan adalah husnul khatimah. Husnul khatimah. Tahu nggak husnul khatimah? Apa kata Al-Quran dalam surah Yasin? Qila dkhulil jannah. Itu yang husnul khatimah itu. Maka dikatakanlah kepada orang-orang yang husnul khatimah, silahkan Anda masuk surganya Allah. Kira-kira lebih senang di dunia apa lebih senang di sana? Hello, senang di akhirat maksud saya. Kira-kira senang di dunia apa senang di akhirat? Pada diem baik. Serentak apa? Lebih senang di akhirat kayak gitu. Bayangin aja, ketika matinya aja, cuman kita nggak ngedenger. Ini kalau yang ngedenger itu dia ngomong itu, yang meninggal husnul khatimah dia wa in kana salihah, dia jika salihatan, jika dia orang saleh, orang baik, meninggalnya husnul khatimah, apa kata dia? Qaddamuni, segerakan aku. Kenapa? Karena aku sudah melihat pintu surga yang sudah terbuka. Khairan min ahlihi, daran khairan min dahrihi, wa ahlan khairan min ahlihi. Masya Allah. Wa zawjan khairan min zawjihi, wa zawjatan khairan min zawjatihi. Semuanya akan lebih baik buat diri kita kayak gitu. Wa yahya mayyitan. Allah Subhanahu wa taala sibuk setiap harinya adalah menghidupkan orang yang mati. Maksudnya apa? Menghidupkan orang yang mati dari ketiadaan. Awalnya ibu bapak kita ini kagak ada awalnya. Kemudian dengan proses kedua orang tua kita, maka kita ada di dalam alam rahim, di kandungan ibu kita. Berapa lama itu? 9 bulan 10 hari normalnya kayak gitu. Jadi makna wa yahya mayitan adalah Allah menghidupkan orang yang mati. Maksud di sini adalah yang tadinya tidak hadir di dunia ini, banyak yang bermunculan hadir di dunia ini kayak gitu. Karena kelahiran seorang bayi itu semuanya adalah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wa yumitu hayyan, dan mematikan orang yang hidup. Halo? Mematikan orang yang hidup. Orang yang hidup matikan. Yang hidup dimati. Siapa yang hidup? Yang hidup siapa? Yang hidup siapa? Kita. Ini kita ini hidup. Bakalan dimatikan. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah golongkan kita ke dalam golongan yang husnul khatimah. Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah wa na'udzubika min su'i khatimah. Kita minta kepada Allah digolongkan ke dalam golongan orang yang husnul khatimah, dan kita berlindung kepada Allah dari su'ul khatimah. Sa'imin wa sa'imat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan husnul khatimah, makanya kembali lagi madrasah Ramadan mengajarkan kepada kita untuk punya niatan yang baik terus.
Di awal Ramadan kita udah berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamah wal islam was sakinah wal afiyah wa husnir rizqi wat taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbi rabbuka Allah. Ini mudah-mudahan nih ngerasain semua kayak gitu. Ya Allah, hadirkan kepada kami, tanggalkan kepada kami bil amni, sifat aman. Halo Bu, masih aman Pak? Dompetnya masih aman? Dapurnya masih aman? Masih aman enggak? Setidak-tidaknya hati dan jiwa kita, pikiran kita tenang atau aman. Aman enggak nih? Aman. Saya lihat sih nggak ada yang batuk-batuk kan kayak gitu, aman dari rasa batuk kan gitu kan, apalagi ya kita minta keamanan. Kemudian kita minta dihadirkan iman, keimanan kita kayak gitu. Ya mudah-mudahan lah, saya berharap kita semuanya merasakan itu. Jangan suka mikir makanan ya, meskipun itu nanti Allah hadirkan. Misalkan ya Allah, saya minta kurma rutob ya Allah, kurma rutob kayak gitu tuh. Itu subhanallah tuh Bu, bener dihadirkan tuh. Kasih ada yang ngasih rutob itu. Kalau rutob kan lebih enak kan. Ngomong-ngomong udah pada kenal belum kurma rutob? Udah? Belum? Pesan sama saya. Subhanallah. Ya, ngeres. Jadi Rasulullah itu, yang pertama Rasulullah itu kalau beliau berbuka, maka berbuka itu dengan kurma rutob. Kayak gitu. Itu dengan kurma rutob. Nah Bu, Pak, di Ramadan ini coba dah. Nanti insya Allah Bapak-Bapak ngerasain. Kalau di pikiran kita pengen kayak gitu, udah sampai ke hati lagi kepengennya tuh, itu dihadirkan tuh Pak, itu dihadirkan tuh. Makanya itu adalah bentuk menghadirkan Allah, menghadirkan tentang keimanan dalam diri kita. Apa yang kita minta langsung ditujukan kayak gitu. Apalagi pakai sholat hajat segala, apalagi pakai wiridan segala. Kayak tadi diawali dengan Ratibul Hadad kayak gitu. Dulu saya ingat waktu di pesantren di Bogor itu Ustaz, setiap Jumat itu ba'da maghrib tuh Ustaz tuh, dibaca ba'da maghrib di masjid itu. Saya pernah menjadi badal juga, suka baca itu waktu dulu di pesantren di Bogor kayak gitu. Ya memang enak Ustaz, enak banget karena semuanya ada di situ. Jadi mudah-mudahan kita bisa merasakan kehadiran, keamanan, keimanan kita, wassalamah. Enggak ada. Kalau saya udah, insya Allah semuanya lah, bukan saya aja. Semuanya kita udah nyampe. Demi Allah, ya Allah, saya pengennya itu semua hari-hari itu Ramadan. Bener. Kenapa? Saking nikmatnya kita ngerasain Ramadan kayak gitu. Seperti orang ketika baru di Madinah. Allah, udah pada ke Madinah belum? Di Madinah itu ketika kita nyampe ke Madinah tuh, Masya Allah, tenang banget, Masya Allah. Sampai-sampai saya bawa jamaah itu, saking lugunya saya bawa jamaah. Dia bilang gini, Ustaz, kita udah di sini aja Ustaz sampai pulang. Enak, kata dia, enak, nyaman, saya tenang, kata dia. Subhanallah. Nah itu saking sejahteranya salamah kayak gitu Allah berikan ketika ketemu dengan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini betul-betul hadiah Bu, Pak, hadiah keseluruhan. Jadi
tempatnya, karena memang waktunya ada di bulan ini, di bulan Ramadan ini, maka Allah sejahterakan. Dan pengaruh kesejahteraannya saksikan sendiri. Ketika ibu-ibu jalan dari mulai Ciputat sampai Jombang, di jalanan penuh, masuk kapling keuangan penuh. Penuh ngapain? Iya. Iya, subhanallah. Penuh nggak tuh? Subhanallah. Allahu Akbar. Karena disejahterakan sama Allah, kayak gitu. Cuman kadang-kadang kita suka lalai, kalah sama hawa nafsu, kalah sama hawa kagak nyadar, kayak gitu. Hawa nafsu ini ngintai kita terus, Bu, Pak, supaya kita ngomong udahlah, udah cukup, situ kan udah sering tuh, sekarang ngasok dulu, ngasok. Taraweh ngaso, Bu. Kalau udah ngaso sekali, Pak, sudah ngaso sekali termasuk baca Quran. Ngaso sekali nanti ketagihan ngasonya. Nah, ini yang terjadi. Yang terjadi di lingkungan kita kayak gitu. Padahal pikiran pertamanya ngaso sekali aja nggak apa-apa, sekali. Begitu tuh. Halo, udah sekali, besoknya ketagihan, enak juga nih, begitu tuh. Emang itu bawaannya hawa nafsu kayak gitu tuh, kayak gitu. Kemudian Allahumma ahyilau alaina bil amni wal iman wassalama wal islam. Ayo. Jadi gini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, nggak, saya mau nanya, ngerasain nggak sih kita digoda sama hawa nafsu? Ngerasain nggak? Kalau saya banget. Masya Allah, Ustaz. Jadi saya ngerasain, saya kan buka sama kurma doangan tuh satu. Tapi kalau habis beres taraweh, beres tadarusan jam 10 baru pulang kayak gitu. Masya Allah, tumben-tumbenan tuh Ustaz, perut krukuk. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya mungkin nanti dilawan lah, bawa makanan tapi tadi porsinya aja kayak gitu, nanti disetting gitu. Ini kita, saya nganjurin, ini anjuran, karena memang perhelatan kita ini dengan diri sendiri. Demi Allah, Bapak, Ibu, dengan diri sendiri kayak gitu. Tolong ketika buka, ketika makan, jangan kenyang, apalagi 2 kali. kenyang, apalagi 3 kali. Kekenyangan, itu udah pasti kalah aja. Itu udah pasti kalah, kayak gitu. Itu pasti kalah. Ya, sekali lagi nih, sebisa mungkin kayak gitu. Kalau pengen nikmat, jangan kenyang. Kalau pengen nikmat, bukan nggak boleh makan apapun, silahkan, tapi porsinya aja, porsinya didikitin kayak gitu, segini dikit, banyak, lama-lama banyak juga kayak gitu. Macamnya banyak kayak gitu. Tapi nikmat. Jadi kalau kita kendalikan, Bapak Ibu, karena nanti pengaruhnya besar. Pengaruh buat salat tarawehnya, pengaruh buat zikirnya, pengaruh buat baca Qur'annya, itu besar ya. Ciri-cirinya apa orang yang sampai kenyang? Pengaruhnya angob. Tahu angob? Ngantuk kayak gitu. Biasanya gitu. Jadi wal Islam membuktikan keislaman kita. Pas sakinah, insya Allah karuniakan kita semuanya sakinah, ketenangan kayak gitu. Pas sakinah, kemudian wal afiyah, yakin afiyah, sehat jasmani dan sehat rohani kita. Wa rizqil hasan, pasti itu kalimatnya, pasti Allah jamin rezekinya Allah yang baik. Wa taufik, mudah-mudahan Allah hadirkan kita terus menerus diberikan taufik dengan kehadiran Ramadan dari awal sampai akhir Ramadan, insya Allah. Ibu-ibu, bapak, saimin, wasaimat, semuanya untuk apa?
lima tuhibbu. Nah ini dia, untuk meraih cintanya Allah, untuk meraih cintanya Allah, kayak gitu. Wa tarda, dan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya ke sana. Siapa yang kita maksud dan untuk kita cintai dan kita raih ridhonya? Kata Rasulullah, Rabbi, Tuhanku, kata Rasulullah, wa rabbukallah, dan Tuhan kalian juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat semuanya itu tuh. Jadi semuanya tuh rentetan yang tadi nih Allah hadirkan dalam diri kita. Amin. Allah anugerahkan buat kita semuanya. Wa yujibu da'iyan. Allah juga sibuk mengurusi hambanya untuk mengijabah, mengabulkan doa-doa. Meskipun doa itu nanti ada tiga, doa itu ada tiga. Ada yang langsung diijabah kayak gitu, ada yang nanti diberikan momentum yang tepat baru diijabah, ada yang sengaja doa itu ditunda untuk nanti kita di akhirat. Makanya enggak rugi orang yang berdoa, enggak rugi sekali lagi orang yang berharap kepada Allah. Dan ini sangat jelas sekali perintahnya. Perintahnya sangat jelas. Wa iza sa'alaka ibadi. Tadi qori itu kurang satu lagi tuh. Kurang satu lagi tuh yang terpenting di antara yang berhubungan dengan puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi dan bagi Allah enggak mengenal waktu, kapanpun kayak gitu. Kapanpun dan seberapapun kebutuhan kita, seberapapun kebutuhan kita, yang pasti Allah tahu takaran dan kebutuhan kita semuanya. Benar-benar ngerasain kan ya? Mudah-mudahan semua udah nyampe ngerasain kayak gitu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa hambanya. Dan saya suka berkali-kali ngomong, ibu, bapak, saudara-saudaraku sekalian, berdoa itu termasuk ibadah. Berdoa itu termasuk ibadah, bernilai kayak gitu. Itu dinilai. Makanya tadi udah pasti doa itu akan diberikan kepada kita, baik secara langsung ataupun nanti ketika momen yang tepat, dan yang pasti di akhirat kelak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Kayak gitu. Makanya terus banyak berdoa. Di antara doa Ramadan sudah masyhur banget, baca syahadah kayak gitu, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian baca istighfar, astagfirullah, kemudian kita mohon surganya Allah, nas'aluka ridhaka wal jannah, kemudian kita minta perlindungan dari ketersiksaan, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini mungkin saya juga sering sih menyampaikan, jadi ketika kita minta surganya Allah, ini mohon maaf bukan hanya di akhirat. Di akhirat mah sudah pasti ada surga, tapi di dunia pun udah Allah kasih surga kayak gitu. Nah begitu juga kita minta kepada Allah dibebaskan dari siksaan api neraka atau kesengsaraan. Bukan hanya di akhirat kita minta dibebaskan dari kesengsaraan, tapi di dunia juga kita otomatis. Jadi efek imbasnya buat diri kita, Allah bebaskan juga dari kesengsaraan di dunia. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Apa? Ini saya yakin karena nanti kisah ini nyambung kayak gitu. Kalau enggak cukup nanti di zuhur insyaallah. Gitu. Kenapa? Kalimahnya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, maafkanlah dari setiap dosa dan kesalahan kami, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Kayak gitu. Tahu nggak Pak, Bu, bedanya maafin sama diampunin? Tahu nggak? Kalau diampunin apa? Kalau dimaafin? Kalau diampunin, dia suruh nyebut kesalahannya dulu. Halo, ibu bapak dipanggil. Kamu melakukan ini ya. Nih, hari ini tanggal sekian, ini kamu melakukan ini ya. Enggak, orang ada videonya nih. Ini ada videonya. Ini kamu bukan ya? Halo, videonya. Iya ya Allah, kayak gitu. Tanya dulu tuh. Bukan hanya ini, kamu juga, kan ini juga tuh dari yang lain, benar nggak? Semuanya diperlihatkan, kesalahan kita ditanya kita. Kira-kira gimana perasaan kita? Boba. Neraka, bener neraka. Benar nggak? Kayak gitu. Tapi kata Allah, semua dosa-dosamu aku ampuni. Kayak gitu. Nah, jadi kita ngerasa lega ujung-ujungnya. Makasih ya Allah, makasih ya Allah. Kau ampuni segala dosa-dosaku ya Allah, makasih. Itu namanya magfirah, diampuni oleh Allah. Kalau afuwun, kalau dimaafkan, kagak ditanya, Bu, Pak. Kamu waktu hidup di dunia, saya tahu banyak dosa dan kesalahan. Tapi aku maafkan engkau, silahkan. Udkhulu fil jannah. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Makanya enakan yang mana tuh? Yang pertama apa yang kedua? Enakan yang kedua. Makanya Rasulullah enggak tanggung-tanggung ngajarin buat kita. Yang kita minta adalah afuwun, maafnya Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.